Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca Ikramul Muslimin. An Abi Sa'idi Hudri Abi Sa'idi Hudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifah qalaha thalathan qala wa ma karamatus sa'i wa makaumatud dha'ifi ya Rasulullah qala salasatu ayyamin fama jalasa ba'da dhalika fahuwa alaihi sadaqah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tamunya dengan menjamu dan melayaninya secara ramah. Rasulullah SAW mengatakan ini 3 kali. Seorang bertanya, berapa hari hak tamu untuk dimuliakan? Rasulullah SAW bersabda 3 hari. Dan jika ia tinggal lebih dari 3 hari, maka menjamunya adalah sodakoh bagi tuan rumah. Hadis riwayat Ahmad. Hak tamu untuk dijamu dan dilayani dengan ramah adalah 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, maka pelayanan dari tuan rumah dianggap sodakoh, yakni sedekah. Yakni jika ia mau maka layanilah, jika tidak mau maka biarkanlah. Sarah atau Titabi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tamunya dengan menjamu dan melayaninya secara ramah. Rasulullah SAW mengatakan ini 3 kali. Seseorang bertanya, berapa hari hak tamu untuk dimuliakan? Rasulullah SAW bersabda 3 hari. Dan jika ia tinggal lebih dari 3 hari, maka menjamunya adalah sodakoh bagi tuan rumah. Menjamunya sodakoh bagi tuan rumah. Hadis riwayat Ahmad. Hak tamu untuk dijamu dan dilayani dengan ramah adalah 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, maka pelayanannya dari tuan rumah dianggap sodakoh. Yakni jika ia mau, maka layanilah. Jika ia tidak mau, maka biarkanlah. Anil Miqdam bin Karimah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin adhafa qauman fa'asbahab dha'ifu mahruman fa inna nasrahu haqqun ala kulli muslim hatta Yahuda bikira lam lay
lailatin min min jar'ihi wa mali. Diriwayatkan dari Mikdam Abu Karimah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang kedatangan orang-orang sebagai tamu, lalu hingga pagi hari tamunya itu tidak mendapatkan hidangan apa-apa karena ia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, maka menolong orang yang ketamuan itu adalah wajib atas setiap muslim, sehingga tamu itu dapat mengambil jamuan makanan malamnya dari hasil tanaman dan kekayaan tuan rumah. Hadis riwayat Abu Dawud, bab tentang bertamu nomor 3751. Apabila tuan rumah tidak mempunyai persiapan untuk memberi makan tamunya, bahkan dia sendiri berada dalam kesulitan, maka menjadi kewajiban atas setiap muslim di sekitarnya untuk menunaikan keperluannya. Di samping hal itu juga merupakan amal kebaikan dan kasih sayang bagi mereka. Mazrul Haq. Diriwayatkan dari Makdam Abu Karimah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang kedatangan orang-orang sebagai tamu, lalu hingga pagi hari tamunya itu tidak mendapatkan hidangan apa-apa, tidak mendapatkan makanan, hidangan apa-apa, karena ia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, maka menolong orang yang ketamuan itu adalah wajib atas setiap muslim, sehingga tamu itu dapat mengambil jamuan atau makanan malamnya dari hasil tanaman dan kekayaan tuan rumah. Hadis riwayat Abu Dawud, bab tentang bertamu, hadis nomor 3751. Apabila tuan rumah tidak mempunyai persiapan untuk memberi makan tamunya, bahkan dia sendiri berada dalam keadaan kesulitan, maka menjadi kewajiban atas setiap muslim di sekitarnya untuk menunaikan keperluannya. Di samping hal itu juga merupakan amal kebaikan dan kasih sayang bagi mereka. An Abdillah bin Ubaid bin Umar rahimakumullah qala dakhala alayya Jabirun radhiyallahu anhu fi nafari man ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqadda ma ilaihim hubzan wa jala faqala kulu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'ma li adamu khallu innahu halakun birajulin ayadhulla alaihin nafaru min ihwanihi payahtakira ma fi baitihi ayyukaddimahu ilaihim wahalakum bil qaumi ayyahtakiru ma kudima ilaihim wa kafa
bil wakafa bil bil mar'i sarun ain an yahtakira ma kuriba ilaih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar radhiyallahu rahimakumullah yang menceritakan Jabir radhiyallahu anhu datang kepadaku bersama serombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jabir radhiyallahu anhu menghidangkan pada mereka roti dan cuka dan berkata, silahkan makan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Celakalah seseorang yang apabila kedatangan saudara-saudaranya ke rumahnya, ia merasa hina untuk menghidangkan kepada mereka apa yang ada di dalam rumahnya. Dan binasalah orang-orang yang menganggap hina apa yang ia hidangkan pada mereka. Tamu maksudnya, pada tamu-tamunya. Diriwayatkan juga bahwa sangatlah buruk bagi orang yang menganggap hina apa yang ia hidangkan kepada tamunya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dalam Al-Wasata. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, tetapi ia berkata, cukuplah seseorang dianggap buruk apabila ia merasa hina apa yang di dekatnya. Dalam isnad Abu Ya'la terdapat Abu Talib Al-Qais dan saya tidak mengenalnya. Sedang para perawi Abu Ya'la yang lainnya bisa dipercaya dalam Hasiyah. Disebutkan bahwa Abu Talib Al-Qais ialah Yahya bin Yakub bin Mudrik dan Istiqot. Majmu' Zawaid itu.